Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Syabani dari kelas 04 TPLP 005. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil latihan tugas akhir saya. Soal yang pertama, yaitu sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data atau object storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan atau berikan dan gambarkan? Eh, Solusi yang saya berikan sebagai berikut. Untuk memenuhi kebutuhan PT Cyber Solusi Bangsa dalam membuat server aplikasi yang melayani 5.000 pengguna dengan memisahkan server, database server, dan server penyimpanan data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah load balancer. Load balancer fungsinya itu untuk mendistribusikan traffic ke beberapa web server. Adapun teknologi yang dipakai sebagai berikut, ada NGINX, ada HA proxy atau AWS ELB. Yang kedua ada web server. Fungsinya menangani permintaan HTTP atau HTTPS dari pengguna. Jumlahnya minimal itu 2 sampai 3 server. Dan teknologi yang dipakai ada Apache, NGINX, Node.js, dan Django. Yang ketiga, database server. Fungsinya itu menyimpan data aplikasi. Jenisnya itu relasional seperti ada MySQL, PostgreSQL, atau NoSQL. Konfigurasinya yaitu satu primary dan satu replika. Yang terakhir, object storage servers. Fungsinya itu menyimpan file dan objek data. Teknologi yang dipakai itu ada MinIO, SCEP, dan AWS S3. Jumlahnya itu minimal 2 sampai 3 server. Implementasinya sebagai berikut. Yang pertama, setup load balancer, yaitu konfigurasi untuk mendistribusikan traffic ke web server. Yang kedua, setup web server, install dan deploy aplikasi. Yang ketiga ada setup database server, yaitu install dan konfigurasi database dengan replikasi. Dan yang keempat, setup object storage, itu install dan konfigurasi object storage dengan arsitektur ini. PT Cyber Solusi Bangsa akan memiliki sistem yang terpisah namun terintegrasi dengan baik dan mampu menangani 5.000 pengguna secara efektif dan efisien. Kita beralih ke soal yang kedua, yaitu soalnya Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara drastis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur IT yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, dan atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Ini solusi yang saya tawarkan. Yang pertama tuh auto scaling, menggunakan layanan cloud yang menyediakan auto scaling untuk menyesuaikan kapasitas server sesuai dengan beban traffic. Yang kedua, menggunakan content delivery network atau CDN, menggunakan CDN untuk mengurangi beban pada server dengan mendistribusikan konten statis. Yang ketiga, menggunakan database as a service atau DBAS, menggunakan layanan database yang dikelola oleh cloud provider untuk stabilitas dan ketersediaan tinggi. Dan yang terakhir ada managed service, menggunakan layanan terkelola untuk server dan aplikasi agar tim IT kampus dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Soal yang ketiga, bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server? Berikan satu kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Yang pertama itu kita jelaskan dulu apa itu otomatisasi. Yang pertama itu memahami konsep otomatisasi menggunakan script dan alat untuk
mengotomatiskan tugas-tugas berulang seperti penyebaran aplikasi, konfigurasi server, dan manajemen patch. Yang kedua ada orkestrasi, mengelola dan koordinasikan otomatisasi berbagai tugas di berbagai server dan layanan untuk memastikan mereka bekerja sama secara efisien. Adapun satu kasus dari penerapan otomatisasi dan orkestrasi. Kasusnya itu deployment aplikasi skala besar. Misalkan, PT Cyber Solusi Bangsa ingin melakukan deployment aplikasi web yang melibatkan banyak server, yaitu web server, database server, object storage. Berikut adalah gimana caranya otomatisasi dan orkestrasi dapat diterapkan. Yang pertama, penerapan dari otomatisasi itu menggunakan provisioning server, menggunakan alat seperti Terraform atau AWS CloudFormation untuk otomatisasi provisioning server. Yang kedua, menggunakan configurasi server itu menggunakan Ansible, Puppet, atau Chef untuk otomatisasi konfigurasi server, menginstalkan perangkat lunak yang diperlukan, dan mengkonfigurasi layanan. Dan yang terakhir dari otomatisasi itu deployment aplikasi, menggunakan script CI atau CD dengan alat seperti Jenkins, GitLab CI, atau GitHub Action untuk otomatisasi build dan deployment aplikasi. Yang kedua, penerapan orkestrasi. Yang terakhir penerapan orkestrasi. Adapun penerapannya sebagai berikut, yaitu menggunakan yang pertama orkestrasi kontainer, menggunakan Kubernetes atau Docker Swarm untuk mengorkestrasi kontainer aplikasi, memastikan mereka dideploy, diskalakan, dan diatur secara otomatis. Pengelolaan alur kerja menggunakan alat seperti Jenkins Pipeline atau Argo Workflows untuk mengelola alur kerja deployment dari awal hingga akhir, termasuk provisioning, konfigurasi, dan deployment aplikasi. Monitoring dan scalabilitas mengintegrasikan alat monitoring seperti Prometheus dan Grafana dengan sistem orkestrasi untuk otomatisasi pengelolaan scalabilitas berdasarkan beban kerja. Yang keempat itu ada soal sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Menurut pendapat saya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik itu, serta UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Data pribadi harus diperlakukan dengan ketat untuk memastikan privasi dan keamanan. Peraturan Indonesia mengharuskan data pribadi warga negara disimpan di dalam negeri untuk melindungi privasi dan keamanan data. Rekomendasi saya, perusahaan sebaiknya mengevaluasi kebijakan lokalisasi data dan mempertimbangkan untuk menyimpan data nasabah di Indonesia atau memastikan bahwa data di Turki dilindungi sesuai dengan standar keamanan yang berlaku di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.